Kali ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Kampung Mati. Kisah nyata dari seorang kawan yang telah tiada April 2021 kemarin. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Akhir derita Suparman. Semoga tenang di sisinya. Kamu orang baik dan akan mendapat tempat terbaiknya pula. Beristirahatlah dalam damai. Jumat 30 April 2021. Nggak terbesit sedikit pun, ia akan pergi untuk selama-lamanya. Tuhan telah mengangkat sakitnya dengan cara yang tak terduga. Saat menulis cerita ini, betapa sulitnya untuk tidak berderai air mata. Namun tetap akan kupenuhi permintaan terakhirnya. Akan kucoba menuliskan kisah nyata tentangnya, berharap doa yang terbaik untuknya. Tahun 2008, ia hanyalah seorang anak baru yang polos dan lugu. Memulai pekerjaan barunya di sebuah swalayan di Yogyakarta. Waktu itu ia termasuk sosok pendiam, tidak banyak bicara seputar dirinya. Termasuk pribadi yang introvert, entah minder atau memang karakternya seperti itu nggak banyak yang tahu. Tapi yang pasti ia bukan orang yang suka neko-neko. Simple apa adanya, ya bisa dibilang terimalah. Hari demi hari, waktunya banyak dihabiskan dengan bekerja. Sesekali saat senggang, ia bermain dengan teman-temannya. Semua tampak berjalan normal. Meski sebetulnya nggak senormal itu. Ia merasa banyak kekurangan dan hanya membiarkannya dalam diam. Ia paling jarang ngomong banyak, lebih suka duduk berdiam diri sendiri. Betul-betul orang lugu tanpa kontaminasi pikiran buruk, yang membuatku selalu berempati besar pada orang-orang seperti itu. Tak butuh berpikir keras, kerjaan yang dilakoninya sudah cukup membuatnya senang. Meski lelah kadang terlihat, namun ia merasa cukup puas dengan segala jerih payah pekerjaannya. Saat berhadapan dengannya, aku hanya sedang belajar darinya tentang sebuah kesederhanaan. Meski sekarang banyak hal yang kusesali saat memaksanya untuk menjadi berharga. Ya, menjadi berharga untuk lepas dari hinaan. Meski sebenarnya maksudku juga baik, demi kebaikannya. Tapi itulah ia, hanya ingin seperti itu saja tanpa perlu atribut-atribut mewah menghiasi dirinya. Itulah ia yang hanya ingin menjadi biasa saja. Tak ingin seperti temannya yang lain yang kadang tampak berlebihan kepadanya. Hingga beliau meninggal pun masih berstatus single. Sendiri sering merasa heran. Mengapa orang akan memandang sebelah mata pada status single? Ada yang salah dengan single. Saat memutuskan menjadi single pun, seolah lingkar pertemanan menjadi sempit. Tapi kita harus ingat, mau memilih single atau tidak, tetap hargailah. Karena itu adalah pilihan hidup orang masing-masing. Dan apa kalian tahu? Menjadi dirinya itu tidak mudah. Di tengah keterbatasan berpikirnya, ia tetap berusaha keras mengikuti arus agar tetap bisa berjalan sejajar dengan kalian. Kadang aku jadi ingat sebuah kalimat darinya. Aku kerja sak tekanku kok. Saya kerja sebisaku kok. Ben Arab do ngomong opo, biarin pada mau ngomong apa. Aku senang moto-moto pemandangan. Dan itu memang bagian dari hobinya. Saya suka potret pemandangan. Aku saiki tak gawe santai wegah ngoyo. Sekarang tak bikin santai nggak mau ngoyo. Kalimat itu sering terlontar dari mulutnya saat ngobrol denganku. Seolah mengisyaratkan dirinya memang sedang lelah. Lelah dengan beban hidup yang semakin berat. Aku bisa merasakan betapa dirinya merasa tidak seberuntung orang lain. Ia banyak menyadari memiliki kekurangan. Namun aku tahu, ia berusaha memotivasi dirinya. Ia suka mendengarkan banyak hal saat ngobrol denganku.
Sengaja aku melakukan itu menarik rasa ingin tahunya untuk sekedar menyalurkan hobinya agar tak larut dalam kesendirian. Sudahlah, gak usah memikirkan yang gak penting. Mending salurin hobi kamu aja sukanya apa. Aku sering bicara hal itu padanya saat kita sedang duduk mengobrol. Aku senang moto pemandangan, senang alam bebas. Saat itu tak perlu berpikir lama untuk menjawabnya. Ya, kalimat itu meluncur bebas keluar dari mulutnya. Wajahnya akan tampak ceria, mendengar cerita tentang apa saja waktu itu. Aku ikut senang jika bisa membuat orang lain senang, apalagi orang seperti dia. Tipikal orang yang tak banyak menuntut, meski terkadang ada sifatnya yang sedikit membuat kesal. Hanya sedikit, dan setelah tahu pasti akan memakluminya. Saat bercanda dengan teman, kadang ia selalu menjadi bulan-bulanan karena kepolosannya. Ada saja sentilan kalimat yang membuatnya menjadi rendah diri. Kapan rabi? Wis duwe cewek hurung? Kapan nikah? Sudah punya cewek belum? Pertanyaan yang sering terdengar dan berulang kali terlontar dari mulut-mulut tak bertanggung jawab. Cukup sadis memberi pertanyaan pada orang yang bingung untuk menjawabnya. Sering aku menggerutu sendiri. Kalau nyuruh orang nikah ya tanggung jawab nyariin jodohnya. Terus urusin pernikahannya sampai tuntas. Kalau perlu biayain sekalian. Saat mendengar pertanyaan itu, biasanya ia hanya terdiam. Terlihat dari sorot matanya, dirinya merasa ada di titik terendah hidupnya. Mungkin ia hanya akan berkata dalam hati, mengapa hidup ini tidak adil? Pernah suatu ketika, ia menjalin kasih dengan seorang cewek, hasil dari comblang-mencomblangi seorang kawan. Aku tahu ia berusaha memberanikan diri untuk melakukan pendekatan, meski dengan keterbatasannya, ia selalu berupaya untuk itu. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu seperti orang lain. Aku sering merasa menyesal mengapa terlalu keras, meski sebetulnya ia tak cukup mampu untuk mengerti. Namun, ia tak pernah marah dan mungkin tak bisa marah. Oke, sampai di sini dulu ceritaku ya. Kita lanjut di part 2. Selebihnya saya minta maaf jika ada kesalahan saat membawakan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Duduk di hadapanku seorang ibu dengan wajah sendu kelabu.